Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rahim dengan NIM 2020-05-01-02-098 Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Qiraat Al-Qur'an. Pengertian Qiraat Al-Qur'an. Adapun istilah qiraat diambil dari bahasa Arab berupa kata qiraat. Qiraat yaitu bentuk jamak, plural dari kata qiraatun. Adapun secara etimologi, kata qiraat itu sendiri merupakan akar kata atau bentuk masdar dari kata qara, yang berarti membaca. Adapun pengertian terminologi, secara istilah, kata qiraat adalah salah satu mazhab pembacaan Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qura sebagai suatu aliran yang berbeda dengan mazhab atau aliran bacaan Al-Quran yang lain. Adapun sejarah perkembangan qiraat Al-Quran. Sejarah perkembangan qiraat Al-Quran sebagaimana diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat, yaitu ada yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Mekkah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Adapun ada juga yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana sudah mulai banyak orang yang masuk Islam dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Masing-masing pendapat ini mempunyai dasar yang kuat. Namun, dua pendapat itu dapat kita kompromikan bahwa qiraat memang mulai diturunkan di Mekkah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Akan tetapi, ketika di Mekkah qiraat belum begitu dibutuhkan karena belum adanya perbedaan dialek. Hanya memakai satu lahjah, yaitu Quraisy. Qiraat mulai dipakai setelah Nabi Muhammad di Madinah, di mana mulai banyak orang yang masuk Islam dari berbagai kabilah yang bermacam-macam dan dialek yang berbeda. Sejarah perkembangan qiraat Al-Quran. Terlepas dari perbedaan tadi, pembahasan tentang masa kodifikasi ilmu qiraat berarti membahas sejarah perjalanan qiraat. Untuk memulai persoalan ini, ada beberapa pembahasan yang patut dikemukakan di sini. Yang pertama, qiraat pada masa Nabi. Yang kedua, qiraat pada masa sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, munculnya komunitas ahli qiraat. Yang keempat, kodifikasi ilmu qiraat. Yang kelima, terbentuknya qiraat sab'ah. Yang keenam, dan yang terakhir dalam masa sejarah pengembangan qiraat Al-Quran, penyederhanaan perawi imam qiraat sabi'ah. Adapun macam-macam tingkat qiraat Al-Quran. Macam-macam qiraat Al-Quran. Ibnu Al-Jazari sebagaimana dinukil oleh Al-Suyuti menyatakan bahwa qiraat dari segi sanad dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang-orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan antara mereka untuk diajak bicara. Contoh qiraat mutawatir ini adalah qiraat yang telah disepakati jalan perawinya dari imam qiraat sab'ah, qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh beberapa orang yang adil dan kuat hafalannya, serta qiraatnya sesuai dengan salah satu rasam Utsmani. Baik qiraat itu dari para imam qiraat sab'ah atau imam qiraat asyarah atau imam lain yang dapat diterima qiraatnya, dan diketahui di kalangan ahli qiraat bahwa qiraat itu tidak salah dan tidak syadz, hanya saja derajatnya tidak sampai ke derajat mutawasir. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.